Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS yang berjudul Macam-macam Sistem Ekonomi. Masih dengan saya, Rizky Noprianita. Di dunia ini terdapat berbagai macam sistem ekonomi. Nah, berikut ini adalah macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama, ada sistem ekonomi tradisional. Ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional ini yaitu yang pertama, kegiatan ekonomi hanya mengandalkan sektor pertanian. Yang kedua, belum mengenal perdagangan. Yang ketiga, hanya sedikit menggunakan modal. Yang keempat, masih terkait tradisi. Yang kelima, teknologi produksi masih sederhana. Selanjutnya, yang kedua ada sistem ekonomi terpusat atau komando atau yang disebut dengan sosialis. Ciri-cirinya yang pertama yaitu seluruh kegiatan perekonomian diatur dan ditetapkan oleh pemerintah baik dari produksi, distribusi, dan konsumsi serta penempatan harga. Yang kedua, tidak ada kebebasan dalam berusaha karena hak milik perorangan atau swasta tidak diakui. Ciri yang ketiga, seluruh alat-alat produksi dikuasai oleh negara. Dan ciri yang terakhir, jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur oleh pemerintah. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal atau yang disebut kapitalis. Sistem ekonomi liberal yaitu suatu sistem ekonomi yang menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan dari pemerintah. Ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal ini adalah yang pertama, diakui kebebasan pihak swasta atau masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan ekonomi. Yang kedua, diakuinya kebebasan memilih barang modal atau barang kapital. Dan yang terakhir, dalam melakukan tindakan ekonomi, dilandasi semangat untuk mencari keuntungan sendiri. Di urutan yang keempat, ada sistem ekonomi campuran. Ciri-cirinya yang pertama yaitu pembatasan pihak swasta oleh negara pada bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara. Yang kedua, terdapat campur tangan pemerintah terhadap mekanisme pasar melalui berbagai kebijakan ekonomi. Dan yang ketiga, hak milik perorangan diakui asalkan penggunanya tidak merugikan kepentingan umum. Di urutan kelima, ada sistem ekonomi Pancasila. Ciri-cirinya yang pertama yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ciri yang kedua, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dan ciri yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Pusat pertumbuhan. Faktor-faktor penentu pusat pertumbuhan. Yang pertama, sumber daya alam. Yang kedua, kondisi topografi. Yang ketiga, sumber daya manusia. Dan yang keempat, fasilitas penunjang. Contohnya seperti tol laut yang merupakan penunjang transportasi barang. Teori-teori pusat pertumbuhan. Yang pertama, teori polarisasi ekonomi. Gunnar Myrdal merupakan pencetus teori ini. Ia berpendapat bahwa daerah yang memiliki pusat pertumbuhan akan sangat menarik bagi para pemodal, tenaga kerja, tenaga terampil, dan barang-barang dagangan sehingga dalam waktu yang lama akan memunculkan dua dampak, yaitu positif dan negatif. Selanjutnya ada teori kutub pertumbuhan. Perrault tahun 1950. Seorang ahli ekonomi dari Prancis yang merupakan pencetus teori ini. Ia berpendapat
Pembangunan tidak terjadi secara serentak di semua wilayah, akan tetapi berasal dari kutub-kutub pertumbuhan. Yang terakhir, ada teori tempat sentral. Menurut Chris Taylor, kota sentral adalah pusat bagi daerah sekitarnya yang menjadi penghubung perdagangan dengan wilayah lain. Tempat sentral dan daerah yang dipengaruhinya pada dasarnya dibedakan menjadi 3 macam, yaitu hierarki 3, hierarki 4, dan hierarki 7. Manfaat pusat pertumbuhan. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia. Yang kedua, meningkatkan peran sertanya terhadap proses pembangunan bangsa. Yang ketiga, semakin lancarnya pergerakan barang-barang atau komoditas ekonomi antar wilayah. Yang keempat, memberikan peluang kerja bagi penduduk. Dan yang terakhir, meningkatkan pendapatan penduduk yang akhirnya mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Baiklah teman-teman, sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa soalnya dikerjakan. Tetap semangat!